Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabda krama, salam budaya. Alhamdulillah, bismillah. Pada malam hari ini kita bersama-sama telah hadir di kediaman Bapak Soeharto dalam rangka Sinau Gamelan. Alhamdulillah BCNU Kabupaten Malang punya gawe untuk melanjutkan kerja-kerja organisasi di mana setelah ini mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan sabda krama. Malam hari ini kita telah hadir di samping kita Bapak praktisi gamelan terbiasa di dalam grup karawitan dan Kennedy 7 Singosari. Pada kesempatan yang baik ini, kami berada di keluarga besar grup karawitan NPD 7 Singosari. Pada malam hari ini, beliau-beliau ini sebetulnya sudah bubar ini. Jadi pada kesempatan yang sempit ini, kami ingin berbincang-bincang dalam rangka melanjutkan kegiatan Sinau Gamelan yang tadi sudah diawali dengan beberapa demonstrasi alat-alat gamelan yang ada di sekitar kami, ada gong, ada gendang, dan lain-lain. Ini gambar-gambar ini juga kami tadi sudah bahas, dan kita lanjutkan lagi. Monggo Mas Pramono mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira gamelan Jawa yang satu set itu jumlahnya berapa, dan mungkin ada satu yang perlu dijelaskan. Terima kasih. Ada dua macam. Satu itu selindro, yang kedua pelok. Selindro dan pelok. Bedanya selindro sama pelok itu, kalau pelok itu ada nada oktav 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau selindro 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2 lagi. Nah, gamelan sendiri itu ada beberapa macam. Kalau misalnya ada lancaran misalnya atau kilo-kilo itu biasanya dibuka dengan namanya bonang. Sementara ada beberapa macam seperti yang di ini bonang. Bonang ini biasanya menuntun irama gending, Untuk yang lainnya ya, misalnya pakai dulu itu pakai pembuko namanya dengan bonang. Misalnya nah, lalu diikuti gong biasanya, dimulai dari gong diikuti yang lainnya. Ya, yang kedua bonang penerus. Bonang penerus ini namanya ini bonang penerus ya. Ada lagi namanya bonang babok. Bonang babok itu lebih besar dan namanya juga penerus, maka bonang yang kecil itu namanya bonang penerus. Nah, misalnya ini harusnya lebih bagus kalau sambil praktek ya, jadi tidak tapi mungkin di lain kesempatan. Habis itu ada lagi namanya demung. Demung ini keluarga dari gamelan balungan. Balungan itu ada namanya demung, ada namanya saron, ada namanya oke. Nah, saron sendiri itu ada dua. Saron sendiri itu sebenarnya lebih ke melodi dalam gamelan itu ya, ada melodi. Kemudian kalau demung itu nadanya itu ada lebih besar begitu, seperti lebih besar. Sementara yang melengking itu namanya peking, itu biasanya dipukul dua kali. Peking. Nah, kemudian ada kenong. Kenong itu seperti ini, biasanya itu pukulannya itu mengikuti irama gamelan, misalnya irama 2, irama 1, atau irama yang lebih cepat itu berbeda. Jumlahnya biasanya 6. Kemudian ada lagi yang dari saat kenong ini ada lagi ketuk. Ketuk itu lebih kecil, nah itu beberapa itu sebagai pertanda ketukan dan beberapa ketukan itu untuk menentukan irama dari gamelan itu sendiri. Kemudian gender.
Gender ini biasanya kalau dalam permainan karawitan biasanya itu untuk mengiringi irama yang halus, guyon-guyon atau penuntun waktu sinden itu mau bersuara atau nadanya seberapa itu namanya tintingan. Misalnya tintingannya itu jatuh satu maka ditutup oleh gender. Oh segini loh iramanya itu satu. Biasanya diikuti oleh apa? Nah, kalau sitar sendiri itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini, seperti alat petik ini. Nah, sitarnya alat petik ini biasanya itu untuk irama-irama yang halus. Nah, sebenarnya kalau sitar, gambang, kemudian gong dan sitar, gender, gong satu sama kendang itu sudah bisa untuk irama uyon-uyon. Nah, irama uyon-uyon itu kalau hanya terdiri hanya beberapa bagian itu namanya cokean. Gongnya itu biasanya cuma satu. Itu kan. Tapi dia namanya cokean tidak lengkap. Biasanya untuk event-event yang kecil tidak terlalu besar. Kemudian ada lagi selentem, namanya selentem. Ini selentem ini sebenarnya kalau orang bilang itu ada yang bilang itu gender gantung, karena iramanya itu suaranya hampir seperti gender tapi agak lebih rendah, lebih besar, begitu. Kemudian gambang, gambang ini juga pengisi irama ya, pengisi irama itu biasanya itu juga untuk irama-irama yang halus atau penting. Itu biasanya seperti madrag-madrag, astrotono, kemudian sinom, apapun itu gender gambang itu menjadi suara penyiaran yang penting karena bisa seperti melodi juga. Itu jumlahnya itu berarti kalau lengkap itu sekitar berapa itu Pak? Ada bonang raboh, bonang penerus, gemung, gender gantung, saron, king, kenong, kendang, kempul, sitar, gambang, rebab, swing, ada berapa 13 ya. Di masing-masing itu dipegang satu ahlinya. Satu ahlinya. Tapi biasanya kalau sudah ahli untuk buka suara ting-tingannya atau buka gending itu biasanya pakai rebab. Nah, itu menuntun sinden masuknya ambil nada dasarnya segini itu biasanya rebab. Sementara terima kasih Pak Pramono. Jadi ini tadi beberapa alat musik karena alat musiknya berkumpul di salah satu tempat, sedangkan diskusi kita berada di tempat sebelahnya. Ada beberapa bagian dan ini ada gambaran tadi yang sudah kita sampaikan. Nah ini kita melanjutkan dengan Bapak Latif. Mungkin bisa menceritakan sekilas di antara fungsi dari seperangkat gamelan ini, atau mungkin ada salah satu filosofi yang akan disampaikan dalam acara pada malam hari ini. Monggo kami silakan. Perlu kita ketahui bahwa gamelan ini adalah karya besar, karya agung bangsa Indonesia, karya agung leluhur kita semuanya, yang punya nilai yang sangat tidak ternilai. Artinya nilainya sangat tidak ternilai. Saya dikatakan bahwa seperangkat gamelan ini bisa dikategorikan seperangkat konsep. Jadi kan besar, jadi berbagai macam-macamnya gamelan ini bisa diduduk bareng-bareng gitu, sehingga menghasilkan nada yang serasi, yang enak. Karena gamelan ini bisa digunakan untuk mengiringi gending-gending, yang mana gending-gending di dalamnya berisikan petuah-petuah atau petunjuk tatanan hidup manusia sendiri. Sehingga ini sangat perlu kita lestarikan dan kita kembangkan. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda, kita harus berupaya keras untuk melestarikan ini dan bagaimana ini memasyarakatkan dan dikenalkan kepada generasi-generasi muda, sehingga jati diri bangsa tidak kehilangan, kita semuanya tidak kehilangan jati diri bangsa. Gamelan ini sangat digandrungi oleh mancanegara. Kenapa kita sendiri tidak? Karena itu sudah jadi kewajiban. Di dalam gamelan ini penuh dengan filosofi
ya penuh dengan tatanan kehidupan. Oleh karena itu gamelan ini merupakan saran untuk memberikan petunjuk hidup kepada para generasi. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita ini kita gunakan terus dan karya ini tetap lestari dan jayalah Indonesia dengan berbagai macam. Saya kira itulah pesan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ditambah nanti kita Jauh, amargi dapat disepakatan karya Poro Ngaku, karya Poro Sepuh, karena budaya hukum, monggo kita sebuyutan dan ganti bagaimana. Terima kasih. Ini akan kita dengarkan lagi dari seorang praktisi. Jadi ini di antara kami beragam untuk di Karawitan atau Gamelan. Monggo kami silakan bercerita sedikit tentang pengalaman mengajar gamelan atau sedikit tentang gamelan yang ada di daerahnya. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari teman-teman jadi yang lalu tersebut luas bumi, PG, perkembangan dan semua yang hadir termasuk pengurus. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal mengenai gamelan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya gamelan ini adalah asli dari ini adalah salah satu kehebatan yang kita harus syukuri, di mana zaman dahulu di negara Eropa peralatan musik masih dari kayu, yaitu gitar. Nah, kemudian di Timur Tengah itu kita mengenal masih dari kulit. Namun dengan hal seperti itu kita tidak bisa menolak. Khususnya generasi seperti kami, generasi muda, generasi milenial itu harus mewarisi hal tersebut. Juga bangga. Salah satu ikhtiar yang kami lakukan di daerah kami, ini di salah satu pesantren, yaitu pesantren rakyat. Di sana itu satu pesantren, namun di dalamnya ada karawitan, di mana mewajibkan dari rakyat itu mewajibkan seluruh pesantrennya, baik tingkatan mereka SD sampai SMA, itu untuk mempelajari gamelan. Jadi mulai anak-anak itu sudah dikenalkan. Iya. Jadi dikenalkan gamelan seperti contohnya seperti di TK. Di TK itu kan bermain berhitung. Nah, di sana diajari gamelan dengan cara menghitung juga. Menghitung apa? Menghitung notasi. Seperti lagu, misalkan lagu Dirtize, itu dikoneksikan. Jadi momononci, jadi anak bisa. Kita juga yang generasi anak tua bisa niru anak itu. Karena sesungguhnya bermain gamelan itu memenuhi aspek pendidikan, termasuk psikomotoriknya, afektifnya itu lengkap di gamelan itu. Bahkan gamelan itu bisa menjadi terapi seperti itu. Maka jangan heran kalau gamelan ini digandrungi oleh banyak negara seperti yang dikatakan oleh beliau tadi Pak Latif. Bahkan kalau kita belajar lagi di luar negeri itu sudah menjadi fakultas gamelan ini. Dan kenapa kita kok tertinggal jauh? Kita lebih suka K-pop, kemudian lebih suka band dan sebagainya. Kita bukan menafikan beliau-beliau itu jelek, bukan, tapi bagaimana cara kita dari diri kita itu tetap terjaga, tetap lestari, bahwa gamelan ini luar biasa. Seperti itu, mungkin itu. Terima kasih Mas Gopur Jalali, beliau termasuk praktisi, pengajar dan pelaku sebagai seorang seniman yang khususnya di wilayah pendidikan pesantren. Jadi di antara pengalaman beliau bahwa mengajarkan suatu ilmu gamelan ini lebih baik, lebih asik jika disampaikan sejak dini. Mungkin sedikit tambahan dari Mas Pramono berkaitan dengan ini jenjang. Jadi jenjang TK, jenjang misalkan sekolah itu sekolah dasar dan seterusnya. Mungkin sedikit tentang juga atau mungkin yang ada di NDS 7 ini, saya melihat kemarin itu ya sebagai anggotanya itu mulai dari yang muda sampai yang tua. Nah ini kira-kira ada kesulitan atau mungkin sedikit pengalaman untuk
Ini kesulitan dari grup karawitan RT 7 ini adalah masalah Wiro Sworo. Yang namanya Wiro Sworo itu ada sinden, dan ada penggerong. Kalau penggerong itu laki-laki, kalau sinden itu perempuan. Nah, ini menjadi problem tersendiri ketika kita latihan itu tidak ada sinden, maka hambar rasanya, jenuh. Jika tidak, nah, untuk mencari sinden ini jauh lebih sulit daripada mencari pengawet. Lomba sinden itu salah satu solusi. Sementara begini, bagi saya kalau menampilkan masalah karawitan ini lebih utama yang dalam acara-acara seperti dari Kelurahan, Kecamatan, acara-acara nah itu menampilkan para bapak-bapak, para adik-adik yang mau belajar. Karena yang mau belajar karawitan itu yang harus kita ada. Karena mereka punya tekad biasanya kayak kemarin itu punya apa? Seperti rasa ingin tampil dia sendiri juga tidak masalah seperti itu. Bukan kalau kita mencari yang suka anehnya begitu. Terima kasih kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Udin yang hari ini sesi bersama dengan kegiatan yang lain yang akan datang. Salam budaya, salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.